Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast kami hari ini yang membahas topik yang sangat penting yaitu korupsi. Saya Ajeng Fadilah dan bersama saya hari ini ada 4 pembicara yang ahli di bidang ini. Mari kita mulai dengan memperkenalkan diri satu persatu. Pertama, Ibu Fatihah Rizky, bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Tentu saja, terima kasih Mbak Ajeng yang pada kesempatan ini menjadi moderator pada podcast ini yang mengusung tema korupsi. Hai semuanya, saya Fatihah Rizky. Saya seorang ahli hukum yang telah bekerja dalam bidang penegakan hukum selama lebih dari 10 tahun, dan saya sangat tertarik untuk membahas bagaimana korupsi dapat diatasi melalui sistem hukum yang kuat. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan diri. Halo semuanya, sebelumnya saya banyak terima kasih pada Mbak Ajeng sebagai moderator kali ini. Saya Muhammad Agung Setiawan. Saya seorang aktivis anti korupsi dan telah berjuang untuk memberantas korupsi di sektor publik dan swasta selama bertahun-tahun. Saya berharap dapat berkontribusi pada pembicaraan kita hari ini tentang cara-cara mengatasi korupsi secara efektif. Baik, Bapak Agung, sekarang mari lanjutkan dengan Bapak Mualis. Oke, persilakan untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ramadan. Saya seorang politisi yang telah bekerja di berbagai tingkatan pemerintahan dan saya sangat antusias untuk berdiskusi tentang bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi. Baik, terima kasih Bapak Mualif. Dan yang terakhir, tetapi tidak kalah penting, mari kita dengarkan pengenalan dari Bapak Rizky. Baik, untuk Bapak Terima Rizky. kasih Mbak Ajeng. Sebelumnya, hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Miftahul Rizky. Saya seorang politisi yang telah bekerja di berbagai tingkatan pemerintahan dan saya sangat antusias untuk berdiskusi tentang bagaimana kebijakan publik dapat membantu mencegah dan menangani korupsi. Baik, terima kasih Bapak Rizky. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu siapa yang terlibat dalam kasus korupsi? Dalam banyak kasus, korupsi melibatkan berbagai pihak dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, hingga pebisnis yang mencari keuntungan yang tidak adil dengan memberikan suap kepada para pejabat. Bahkan warga biasa pun tidak luput dari peran mereka dalam memberikan atau menerima suap sebagai bagian dari transaksi korupsi yang merugikan kepentingan publik secara luas. Selain melibatkan individu-individu, korupsi juga dapat merambat ke berbagai institusi, termasuk institusi keuangan, partai politik, dan organisasi non-pemerintahan. Kasus korupsi di sektor-sektor ini sering kali memiliki dampak yang luas, menggerogoti kepercayaan publik, dan melemahkan fondasi integritas sistem.
integritas sistem keuangan, proses politik, dan upaya sosial. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada individu yang terlibat, tetapi juga pada reformasi struktural dan sistematik yang memperkuat kontrol, akuntabilitas, dan transparansi dalam institusi-institusi tersebut. Saya sangat setuju ya. Penting untuk memahami bahwa korupsi bisa saja terjadi di berbagai tingkat struktur kekuasaan. Mulai dari tingkat lokal, seperti tingkat pemerintahan daerah atau desa, hingga nasional, di mana keputusan politik dan penggunaan sumber daya negara dapat menjadi sasaran penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan kontrol yang ketat di semua tingkatan pemerintahan untuk dapat mencegah dan menangani kasus korupsi secara efektif. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian atas jawabannya. Sekarang mari kita berbicara tentang apa yang menjadi motif di balik kasus korupsi. Baik, Mbak. Motif utama di balik kasus korupsi adalah dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara-cara yang tidak jujur dan melanggar hukum. Dalam kasus-kasus ini, individu atau kelompok seringkali memanfaatkan posisi atau kekuasaan mereka untuk mengambil keuntungan yang tidak pantas, merugikan masyarakat secara luas demi memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka. Selain motif keuntungan pribadi, korupsi juga bisa muncul dari dorongan untuk memperoleh kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar. Kekurangan kontrol dan pengawasan yang efektif dalam suatu sistem juga dapat memberi ruang bagi perilaku koruptif berkembang. Dalam konteks ini, kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi semakin penting untuk mencegah dan menangani kasus korupsi tersebut. Bahwa motif korupsi dapat sangat bervariasi, tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan sosial dari suatu negara atau wilayah. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi persepsi dan insentif individu untuk terlibat dalam perilaku korupsi. Dengan beberapa kasus korupsi dipicu oleh ketidakstabilan politik, ketidaksetaraan ekonomi, atau kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pendekatan untuk menangani korupsi harus mempertimbangkan dinamika unik dari setiap konteks yang berbeda. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bagaimana dengan kapan kasus korupsi sering terjadi? Kasus korupsi bisa terjadi kapan saja, tapi seringkali kita melihat peningkatan kasus-kasus ini selama periode ketidakstabilan politik atau ekonomi. Ya, dan kadang-kadang perubahan dalam kebijakan atau regulasi juga bisa memicu perilaku koruptif karena ada peluang baru untuk memanipulasi sistem. Selain itu, kasus korupsi juga sering terungkap setelah adanya pengungkapan informasi atau laporan dari pihak ketiga, seperti media atau lembaga pengawas. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang mari kita membahas tentang di mana kasus korupsi sering terjadi. Baik, kasus korupsi bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Benar, dan lokasi kasus korupsi juga bisa sangat bervariasi. Mulai dari tingkat lokal hingga nasional dan bahkan melintasi batas-batas internasional. Selain itu, korupsi juga bisa terjadi di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju.
Penting untuk diingat bahwa korupsi tidak terbatas pada satu daerah atau satu jenis institusi, tetapi merupakan masalah yang global yang membutuhkan tanggapan bersama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang bagaimana kasus korupsi dapat diantisipasi dan ditangani. Boleh dijawab untuk Bapak dan Ibu sekalian? Salah satu caranya yaitu untuk memperkuat lembaga penegakan hukum dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Ya, itu merupakan langkah kunci dalam upaya mengantisipasi korupsi. Dengan memperkuat lembaga penegakan hukum seperti polisi dan badan anti korupsi, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar bahwa pelaku korupsi akan diadili dan dikenakan sanksi yang sesuai. Sementara itu, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan akan memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau kegiatan dan pengeluaran pemerintah, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktek korupsi yang tersembunyi. Baik, terima kasih. Mengapa kasus korupsi itu boleh dijawab untuk Ibu Fatihah Rizky? Baik, kenapa kasus korupsi itu begitu merusak? Karena mereka menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial karena sumber daya seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah Selain itu, korupsi juga dapat mengancam stabilitas politik dan sosial suatu negara karena dapat memperkuat ketidaksetaraan atau ketidakkeadilan. Dan yang tak kalah penting, kasus korupsi juga memberikan sinyal yang buruk kepada investor dan pelaku bisnis, yang dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap pasar dan iklim investasi. penting juga untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah dan institusi publik. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan bukan hanya merupakan kunci untuk mengekspos kasus-kasus korupsi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan adanya partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat, akan lebih sulit bagi pihak yang korup untuk beroperasi dengan bebas. Sementara juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berperan sebagai agen perubahan dalam membangun sistem yang lebih transparan dan adil. Selain memperkenalkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, diperlukan penguatan integritas di setiap semua tingkatan pemerintahan dan sektor swasta. Hal ini mencakup implementasi kebijakan yang mendukung transparansi penegakan hukum yang tegas terhadap praktik koruptif, serta pelatihan untuk membangun budaya organisasi yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dengan adanya integritas yang kuat, diharapkan dapat mengurangi peluang dan insentif untuk melakukan tindak korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga dan institusi. Saya setuju bahwa tindakan preventif seperti pelatihan etika dan integritas sangat penting dalam upaya mengubah budaya organisasi dan mencegah terjadinya korupsi. Melalui pelatihan ini, individu di berbagai tingkatan dalam suatu organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, serta bagaimana mempraktikannya dalam lingkungan kerja sehari-hari. Dengan demikian, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana praktik
koruptif tidak hanya dihindari, tapi juga dianggap tidak dapat diterima secara moral dan profesional. Baik, terima kasih kepada semua pembicara atas wawasan dan pemikiran yang sangat berharga. Sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri episode hari ini. Semoga percakapan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas korupsi dan bagaimana kita dapat bersama-sama mengatasi masalah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.